Muhammad amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi hari ini kita masih diberikan beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan yang terutama sekali nikmat lahir batin dan nikmat umur panjang, sehingga kita bisa kembali dalam rangka melaksanakan kewajiban sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan tausiah yang insyaallah pada pagi hari ini kita akan kedatangan narasumber kita yaitu Bapak Ustaz Dr. Anas Haji Saifuddin. Mudah-mudahan dengan niat kita, langkah kita dari rumah untuk membangun masjid, mudah-mudahan diberikan pahala Allah SWT. Terutama kita sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabatnya, dan sampai kepada kita umatnya yang konsisten istiqomah taat patuh pada ajaran-ajaran beliau sampai akhir zaman. Hadirin Bapak-bapak Ibu sekalian, seperti biasa setiap ahad pagi di kita ada tausiah ahad pagi untuk tahun 2025. Mungkin yang pertama kali tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita bersama yaitu Bapak Dr. Anas Haji Saifuddin SHG. Sebelum tausiah dimulai, mari kita bacakan surah Al-Fatihah kepada para donatur kita yang telah mengimpakkan hartanya dalam rangka pembangunan Masjid Baitul ini, dalam rangka silatnya. Mudah-mudahan para bapak-bapak ibu sekalian dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita bacakan surah Al-Fatihah. Ala hadinat surya wa qulatin fatihah wa ila hadiratul nabi sallallahu alaihi Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk itu mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Bapak Dr. Anas Haji Saifuddin. Untuk itu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala syahra Rajabin ala sairi suhur. Wassalatu wassalamu ala dzil khuluqi wassurur habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumin nusur. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadratil mukarramin, para kesepuhan, para orang tua, para tokoh, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, para haji, para ustaz, segenap jajaran pengurus TKM Masjid Baitul Mukminin, hadirin jamaah yang sama-sama insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak terasa dalam kesempatan pagi yang
berbahagia ini kita sama-sama sudah berada di hari ke-12, baik itu bulan Januari maupun di bulan Rajab. Bulan Rajab salah satu bulan dari 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, kalau hari ini adalah Rajab tanggal 12, maka habis Rajab insyaallah Sya'ban, habis Sya'ban mudah-mudahan kita bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Tinggal 2 bulan kurang. Menurut kita 2 bulan kurang ini cepat apa lama? Cepat. Cepat apa lama? Cepat. Cepat. Sombong. Sombong ya? Sombong. Dikasih penyakit di ICU lama. Betul. Lama berarti kita putus asa. Betul. Lama terserah Allah. Insya Allah mudah-mudahan cepat, amin ya Rabbal. Tak terasa. Kenapa? Yang merasakan cepat itu adalah orang yang sehat walafiat, duitnya cukup, rumah tangganya tentram, betul. Anak-anaknya soleh-soleha, hidupnya gak banyak masalah. Cepat. Kali kalau sudah di PHK, duit gak punya, mobil dijaminkan di bank, istri meninggal, anak kena narkoba. Na'udzubillah. Kira-kira ada kan gitu Pak? Ada ya? Itu di medsos. Di sini nggak ada. Alhamdulillah. Inilah bulan Rajab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melegalisasi dalam Al-Quran surat At-Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran yauma khalaqas samawati isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim. Allah alam bil murad. Sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah itu ada 12 bulan yang dimulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai ke-12-nya Dzulhijjah. Itulah bulan-bulan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minna yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah menciptakan langit dan bumi sudah tercatat dalam Lauhil Mahfuz, tercatat dalam catatan Allah adalah minna arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan, 4 bulan yang dimuliakan, 4 bulan haram. Dzalika ad-dinul qayyim, itulah ajaran agama yang tegak, ajaran agama yang lurus, yang tegak. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini tidak merinci dari bulan apa, dalam bulan apa saja yang di antara 4 bulan itu Allah nggak merinci, maka Rasulullah yang merinci. Inilah fungsi daripada sunnah Nabi yang inilah sebagai fungsinya hadis sunnah, mentafsiri daripada Al-Quran, menjelaskan apa yang ada di Al-Quran. Itu diantara fungsi daripada hadis. Ucapan Rasulullah, apa kata Nabi? As-sana tahun, 1 tahun, isna asyara syahran, itu adalah 12 bulan. Minha arba'atun hurum, seperti kalimat Al-Quran, di antara 4 bulan, kata Nabi. Salah satu mutawaliyatun, 3 bulan, yang 4 bulan itu berturut-turut adalah Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, berturut-turut. Satunya lagi adalah baina Jumadai wa Sya'ban. Yang satunya ada
bulan-bulan itu adalah bulan-bulan yang dimuliakan, maka kita mendapat perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul, wa'azzimu ma'azzamallah, maka muliakan oleh kalian apa yang telah dimuliakan oleh Allah. Fa'inna tu'azzabul umur, bahwasanya diagungkan dimuliakannya perkara-perkara bima azzama Allah bih. Ketika sesuatu diagungkan oleh Allah, maka menjadi agung, menjadi mulia. Maka kalau Allah memuliakan bulan Rajab, maka kita sudah selayaknya, seharusnya kita adalah memuliakan bulan Rajab sebagaimana Allah memuliakan Rajab. Ini namanya muwafaqatillah, bersesuaiannya kita dengan Allah. Ketika Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu kan umpamanya. Ini namanya contoh bersesuaian antara kita dengan Allah Subhanahu. Allah mengatakan innallaha, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat, maka Allah perintahkan, orang beriman, solawatlah kalian semua. Kita bersolawat. Artinya apa? Kita mensolawati sesuatu yang disolawati oleh Allah Subhanahu. Muwafaqah, bersesuaian. Demikian pula kata Rasul, Allah memuliakan bulan Rajab, maka muliakanlah bulan Rajab itu sebagaimana Allah memuliakan bulan Rajab, maka dirimu akan dimuliakan Allah Subhanahu. Kan itu timbal baliknya demikian. Maka dalam salah satu keterangan kitab Tabyinul Ajib bima fihi saja yang ditukil, yang disusun oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menukil, mensadur salah satu pesan dalam khutbah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita khutbahnya Rasul ditulis kembali dalam kitab Tabyinul Ajib oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apa di antara salah satu sekian banyak teks khutbah Rasul dia berkaitan dengan bulan Rajab? Kata Rasul, syahrul Rajabin syahrullah, tudha'afu fihi al-hasanat wa tustajabu fihi al-rawat wa tuqrabu 'anil qurba la turaddu fihi lil mu'minina da'wat faman iktasaba fihi khairan du'ifa lahu fihi ad'afan mudha'afah. Ini di antara teks khutbah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditukil oleh Ibnu Hajar. Apa artinya dalam khutbah Rasul ini? Adalah kata Rasul, syahrul Rajab adalah bulannya Allah. Tudha'afu fihi hasanatu, dilipat gandakan di dalamnya adalah berbagai macam kebaikan. Kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya 70 kali lipat. 70 kali lipat. Maka hari ini kalau kita membaca satu Al-Quran, maka pahalanya sama dengan membaca 70 huruf Al-Quran. Gitu kan? Kalau kemudian kita sedekah 2.000 rupiah kali 70, biro. Sudah berhutang, betul kan? Sekian lah. 70 kali lipat. Logikanya lagi dalam mafhum mukhalafah, dalam pemahamannya, kalau kebaikan dilipat gandakan, maka kejelekan juga dilipat gandakan dosanya. Jadi kalau nyolong sendal sepasang sama dengan nyolong sendal 70 pasang. Atau tadi kalau jadi, maka jangan berbuat maksiat karena dosanya dilipat
ketika Rasul kami mendengar doa, kami mendengar Rasulullah bacakan doa di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu doa yang dibacakan Rasul ketika datang menyambut bulan daripada Rajab. Allahumma barik lana, ya Allah Tuhan kami, anugerahkan kepada kami adalah fi Rajab, anugerahkan kepada kami keberkahan fi Rajab, di bulan Rajab, wa Sya'ban, wa balighna Ramadan, sampaikan Gusti umur kami pada bulan Ramadan. Ini harapan Rasulullah yang disampaikan lewat doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita juga mengikutinya sebagai umatnya, mengikuti Rasulullah doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Segitu doa. Di hadis lain ada baca. Ada yang tadi bahwa firlana dzunubana tambahannya menyambungkan biar ada panjang. Nah, di sini yang dimohonkan Rasul adalah yang pertama keberkahan, lalu umur panjang. Menurut kita hari ini kira-kira bagusnya hidup itu umur panjang atau umur pendek berapa? Mana dulu? Panjang baru. Bagus umur panjang apa bagus barokah? Umur panjang baru. Itu pengennya kita. Betul. Kalau tadi Rasul menekan, kenapa minta berkah dulu baru umur panjang? Karena keberkahan jauh lebih baik daripada sekedar umur panjang. Betul. Lalu kata bahasa kitanya, buat apa umur panjang kalau berkah? Apa berkah itu? Berkah itu adalah kebaikan yang berlipat-lipat, meningkatnya kebaikan seiring dengan meningkatnya usia. Sejatinya makin bertambah usia, makin banyak kebaikannya. Kan gitu. Jadi bahasa istilah orang Jawa itu makin muda umurnya, muda kebaikannya. Makin naik, makin dekat diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sejatinya kayak begitu. Idealnya begitu kira-kira. Makin tua makin dekat dengan Allah. Makin tua makin banyak kebaikannya. Itu namanya berkah. Maka kita berharap kepada Allah, semoga umur kita yang hari ini alhamdulillah di atas rata-rata 60, 70, berarti mudah-mudahan barokah. Amin ya rabbal. Kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah menyaksikan putra putri kita di wisuda, betul apa tidak? Menyaksikan putra putri kita menikah, menyaksikan putra putri kita punya anak, artinya kita punya cucu. Masih kita berkesempatan mengasuh cucu kita, membawa cucu kita jajan-jajanan. Bukankah ini kebahagiaan yang luar biasa? Betul apa tidak, Pak? Ya Allah. Sementara di luar sana atau rekan-rekan kita di antara jamaah kita yang hari ini yang biasa berdampingan kita ngaji, berdampingan kita sholat bersama satu sholat, hari ini sudah ada yang gak ada. Betul? Gak ada kan sudah? Yang saya tahu dari mulai Pak Haitham yang saya kenal, betul apa tidak, Pak? Terus Pak Maya, apa namanya? Maya, siapa namanya? Saya Pak Maya, betul?
kita mengurang anak kita, mengasuhnya dengan penuh kebahagiaan keceriaan. Di saat hari tua kita kesepian, ada cucu yang menemani kita, itu kan kebahagiaan. Maka kalau sudah seumur ini, berarti rute kita sudah nggak jauh. Rute kita nggak jauh. Rumah majelis, masjid, rumah majelis, masjid. Betul? Di mana ada majelis, terjangkau dengan kita, saprin, ngaji, nggak usah datang duduk nyender ngantuk bubar pulang, udah itu aja. Atau tiap bulan tua nyambung subuh nggak nyambung, ya udah. Yang penting mah datang betul dan rahmat Allah Subhanahu. Soal paham urusan Allah Subhanahu wa taala maka perlu diminta. Minta kan? Allahumma rzuqni, ya Allah berikan kami rezeki Allah, fahman, berupa faham. Kan itu yang kita minta. Ngajinya iya, faham bukan urusan kita. Ngaji kewajiban kita datang, betul. Nyari dia tembok ember ngantuk, betul. Bukan atau pulang, ganjaran insya Allah, betul. Ilmu malam ngantuk sih, betul. Nah, kira-kira pas itulah ya, ini apes-apesnya kita hari ini ngaji dapat paham, ilmunya belakangan. Itu maka adalah usia kita hari ini sudah batasi masjid, rumah majelis, masjid. Siapa tahu di antara dua tempat, tiga tempat ini kita dipanggil Allah Subhanahu. Betul apa tidak? Betul kan? Kayak begini nih, diambil oleh Allah kita. Bagus kan? Husnul. Pengen kan begitu? Pengen? Silakan sekarang. Ya Allah, sambut ya Allah begitu. Tapi nggak lihat barang-barang, berapa kurusnya. Itulah harapan kita. Mudah-mudahan kalau tempatnya bagus kita meninggal, mudah-mudahan husnul. Kan begitu. Makanya kata Nabi, mautul insani fi adatihim, matinya manusia menurut kebiasaan. Betul. Saya punya teman di Ubung, seorang sekretaris kelurahan, pulang jam 4 dari kelurahan, berangkat ke Empang, mancing jam 5, tinggal di Empang. Betul kan? Aduh, grab mati kalau ada. Biasa tuh kan? Mati kan grab. Belum lama, 40 hari, minggu kemarin, malam Sabtu kemarin, tukang kebun yang ngejagain kebun saya di Pandeglang, dia tukang kemping, tukang tangkil, jatuh dari pohon tangkil, saya ambil tangkil, jatuh, meninggal, betul. Nah, dari mautul insan, matinya manusia tergantung kebiasaan. Mudah-mudahan kita biasanya tadi berjamaah dipanggil oleh Allah lagi berjamaah. Kira-kira kalau meninggal berjamaah, alhamdulillah kan? Alhamdulillah, masya Allah. Oh, saat itu kemarin malam tuh di masjid itu sebelah tuh ada orang meninggal. Di mana? Di masjid. Ngapain? Pokoknya di masjid meninggal. Masih muda orangnya. Hebat ya. Belum tentu. Itu rupanya maling kota, leset jatuh, betul. Mati di masjid atau mati karena ketahuan. Bagus, yang belum tentu ada gitu, betul. Nah sekarang kalau tampang kayak begini masa mau maling kota atau apa gitu bisa, itu namanya barik lana fi rajab. Inti daripada keberkahan terletak pada seberapa mampu kita melakukan kebaikan di bulan Rajab. Itu doang. Maka dari awal Rasulullah sudah menyeru kepada kita semuanya,
lebih bahaya hati yang mati apa lebih bahaya kaki sebelah yang mati? Mana yang bahaya, Pak? Kaki sebelah yang mati apa hati yang mati? Hati ya. Kaki sebelah masih banyak orang beribadah, betul? Dibonceng sama anaknya, diantarin sama cucunya kan duduk di kursi sholat. Kenapa? Kakinya masih sebelah masih sholat. Nah kalau hati yang mati, badannya sehat, kakinya kuat, nggak nyampe ke masjid. Speaker 7 di atas, kedengeran nggak? Enggak. Masjid segini gedenya ini kelihatan nggak? Betul nggak? Sama mereka nggak kelihatan, makanya lebih bahasa. Gunung kan kudaki, lautan seberang, masjid akan aku itu tahu. Aku udah kelihatan masalahnya. Ini yang kata Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dari awalnya kan walaqad darabna li jahannam katsiran minal insi wal jinni. Kami persiapkan neraka jahanam buat jin dan buat golongan manusia. Yang bagaimana manusianya kata Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka yang punya hati tapi tidak mau paham. Punya hati tapi tidak mau paham. Kata dia masing-masing. Coba ada sekali-kali orang begitu diajak ke masjid, Mas, sama yuk. Pasti bilangnya, Haji, nanti duluan, begitu kan? Gak ada, tungguin, gak ada ditanya, gak ada. Suruh duluan. Barang belum ada usul sudah bohong lagi betul. Bagi usul sudah hari ini. Entah usul digomong kalau kesini baru. Gitu kan? Kadang-kadang saya itu digomong itu kadang-kadang saya agak jengkel juga. Kalau pun ada orang, kalau hidupnya nggak pernah ke masjid, saya titip kepada keluarganya. Kalau mati jangan dibawa ke masjid. Betul apa tidak? Bawa kali sapi sama coba itu kalian. Tuman, betul ambah lagi kita habis energi mengajak mereka, tapi kita kembali ke Allah. Allah belum ngasih hidayah. Lahum qulubun la yafqahuna biha, punya hati tapi tidak mau paham. Walahum adhanun, dan mereka juga punya telinga, la yasma'una, mereka tidak mau mendengarkan. Kedengarannya speaker nggak kedengeran, aku mendengar tapi nggak dengerin, gitu kan? Beda mendengar sama ngedengerin, itu kan beda. Dengar tuh, tapi nggak dengerin. Aku nggak lupa. Tadi umuman apa sih? Emang dengeran sih, cuma saya nggak dengerin. Lu kan begitu, fokusnya ke yang lain. Oh, begitu tuh. Walahum a'yunun, mereka juga punya mata, kata Allah. La yubsiruna biha, tapi mereka tidak mau melihat. Jadi punya hati gak mau mikir, punya telinga gak mau mendengar, punya mata tidak mau melihat. Ulaika kal an'ami bal hum adall, mereka itu kayak hewan ternak, bahkan masih bagus hewan ternak. Dikebukin badannya, dijual musim korban, lakunya mahal. Betul, manusia dikebukin bahkan ikut apa namanya yang sebulan 100.000 di bangunan itu yang namanya sering berjual fitness sebulan itu 100.000 sebulan 200.000, pakainya seminggu 2 kali 8 kali berarti. Sekarang pengajian di target sebulan orang sampai 500, 500, ada nggak daftar? Ada nggak daftar? Kabur. Kenapa dia ikut fitness? Karena dia pengen membentuk badannya biar sehat, biar punya otot kawat tulang besi, leher
Kemana-mana itu pakai silet aja, pakai silet, pamer otot, bangga, badannya bangga. Sekarang sudah peot, peot, sudah gak bangga lagi dengan badannya, sudah bangga lagi, betul, sudah gak bangga lagi. Nah, itulah yang namanya badan. Sehebat-hebatnya kita ngurus badan, pada akhirnya badan dipersiapkan oleh kita buat makanan cacing tanah, nggak sampai kepada Allah Subhanahu. Roh yang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Roh mah punya asal, tempat asalnya alam azali, alam baru, alam jabaru. Roh dititipkan oleh Allah kepada badan kita. Titip ini roh kepada badan. Tolong roh ini sejahterakan ya, begitu. Makanya ketika roh dititipkan kepada manusia dalam janin, Allah bertanya, alastu birabbikum, bukankah saya Tuhanmu? Roh menjawab, bala, nuhun, ente Gusti, kami bersaksi, wa ana ala dzalika minal syahidin, engkau Tuhan kami, bersaksi. Sampai di alam dunia lahir dibikin lupa kita dengan perjanjian itu, dibikin lupa. Maka ada yang hidupnya mikirin roh, para ahli ulama hidupnya mikirin roh. Jasad mah udah ketahuan, betul, sehari makan tiga kali kan? Ada nggak yang 5 kali? Banyak, betul, sudah ketahuan. Roh kita berapa kali sehari? Yang wajib aja 5 kali. Itu kalau benar 5 waktunya, sesuai dengan petunjuk syariat. Lah kalau nggak sesuai, ditolak banget tuh. Sama kita juga, jasmani kita makanannya pagi-pagi uduk atau lepet atau kuat, betul. Kalau benar masakannya, kalau enggak, Pak nggak makan, enggak pedes, lambung saya nggak kuat. Tuh, nolak deh itu, nolak tidak. Pak nggak makan uduk, enggak, ada santannya, lambung nggak kuat. Betul apa tidak, Pak? Bermasalah badan kita ini, atau masakannya nggak cocok, maka jasad nolak. Roh juga sama. Kelihatannya lagi disantap, lagi kesantapan, belum santapan rohani, sholat, zikir, puasa, ngaji kayak begini, santapan. Apakah rohnya mau? Oh Allah, tergantung. Pak, tumben jenengan kok ngaji, padahal kan sebenarnya nggak tahu ngaji. Ya, di rumah lagi punya apa-apa, siapa tahu nanti habis nanti rasa lapar. Kan gitu, berarti niatnya ngaji, niatnya nih. Salah kan? Atau berarti rohnya nolak, karena roh pengennya karena maka ada ikrar setiap kali sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Itu roh maunya. Semua kembalikan semata-mata karena kalau niatnya ngaji karena Allah, insya Allah sarapan dapat ilmu, dapat pahala, dapat. Kalau ngajinya niatnya sarapan dapat ilmu. Oh malah orangnya ngaji sih, betul, pahala lagi. Ini yang namanya walal akhiratu khairul laka minal, maka niatkan semua untuk akhirat kita, betul, niatkan akhir buat akhirat kita. Maka pertanyakan setiap kegiatan kita, ya Allah, aktivitas kegiatan kayak begini ini punya nilai manfaat apa tidak buat akhirat saya, betul. Ya Allah, perbuatan kayak begini jadi nikmat kubur apa jadi azab. Insya Allah orang mah kalau punya begitu mah misalnya enggak belum punya filter. Gusti, seumur saya 65 Gusti, masih pantas enggak ya Gusti kalau main catur di pos roda? Tanyakan, enggak pantas. Enggak usah lah di rumah aja, betul. Enggak pantas, jangan. Masih muda pantas enggak?
tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. 70 kali. Kalau bisa siang 70, malam 70. Istighfar kayak begitu saya tes. Sholat duhur dari ba'diyah, dari qobliyah, sholat qobliyah sampai nunggu qomat keburu 70 kan. Rabbi firli wa qulay, Rabbi firli wa qulay, Rabbi firli wa qulay, Rabbi firli. Keburu 70 Pak. Enggak nyampe 10 menit, enggak nyampe 10 menit. Oh, inilah bulan Taubat, bulannya kita membersihkan dosa atas kesalahan kita. Sahabat nanti masuk membersihkan hati. Ramadan tiba baru membersihkan ruh kita lewat puasa. Makanya pantas sewajar orang selesai Ramadan seperti bayi kembali dari rahim ibunya dalam keadaan bersih, suci, tanpa dosa. Ternyata prosesnya bukan dari satu Ramadan, tapi prosesnya dari mulai satu Rojab, pembersihan dosa, pembersihan hati, lalu Ramadan membersihkan ruh. Mudah-mudahan Allah senantiasa menolong kita dalam meningkatkan ibadah kita, baik secara kuantitas maupun secara kualitasnya. Jadi hari ini mohon maaf karena saya jam 6 itu sudah siap-siap berangkat untuk mengikuti latihan manasik di Lubana Serpong sama KPK Allah. Insya Allah doanya tahun 2025 ini saya berangkat bersama istri saya. Dulu langsung dia berangkatnya modalnya kejual espas. Tahun ini berangkat setor 2013 modalnya pinjam kapsul LBM. Betul. Nah gitu. Jadi sebelum berangkat 2025 diganti oleh Allah. Betul. Menjual kapsul diganti Innova, Fortuner, Pajero. Betul. Tapi kalau udah berangkat nggak setor sampai sekarang kayaknya masih pakai pinjam kapsul aja. Betul atau tidak? Betul tidak? Makanya mobil bener awet-awet jual setor pulang masih diganti. Yang dijual Avanza atau pulang beli adalah Zenith. Apa Zenith Pak? Udah tahu Innova. Betul. Janji Allah Subhanahu wa taala karena mengeluarkan harta buat ibadah umroh haji itu sama dengan perang, dibalasnya 700 kali lipat. Sudah yang punya harta nikmatin hartanya buat beribadah.